Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar. Tika terbangun lebih dulu seperti biasa. Rambutnya yang panjang tergerai sedikit berantakan, namun matanya masih menyisakan kilau lembut. Ia menoleh ke arah Doni yang masih tertidur lelap di sebelahnya. Wajah suaminya tampak tenang, nafasnya teratur, seolah tidak ada beban yang mengusik tidurnya. Tika bangkit perlahan agar tidak membangunkan Doni. Langkah kakinya ringan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri, ia langsung menuju dapur. Bau wangi beras yang dimasak mulai memenuhi udara. Di atas meja, sayur sop yang baru ia siapkan mengepulkan uap tipis, ditemani tempe goreng hangat dan sambal terasi yang menggoda. Suara langkah kaki Doni terdengar dari arah kamar. Tika menoleh, tersenyum. "Pagi, Mas." Doni mengangguk singkat, duduk di kursi. "Pagi." Nada suaranya datar, seperti biasa saat baru bangun. Tika menuangkan teh hangat ke dalam gelas, lalu menyodorkannya pada Doni. "Makan dulu sebelum berangkat kerja," ucap Tika sambil menatap piring di hadapan suaminya. Doni hanya mengangguk, lalu mulai makan tanpa banyak bicara. Keheningan menyelimuti mereka, hanya terdengar bunyi sendok yang beradu dengan piring. Tika sesekali melirik Doni, memastikan ia makan dengan lahap. Meskipun Doni jarang menunjukkan ekspresi manis di pagi hari, Tika sudah terbiasa. Ia tahu, suaminya memang bukan tipe yang pandai mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Selesai sarapan, Doni bangkit, mengambil jas kerja yang tergantung di kursi. "Aku berangkat," katanya singkat sambil merapikan dasi. Tika menghampiri, membantu merapikan dasi itu. "Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa makan siang." Doni hanya mengangguk lagi sebelum melangkah keluar. Tika berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh hingga hilang di tikungan. Ada rasa hangat yang mengendap di hatinya setiap kali mengantar kepergian Doni. Meski belakangan ini kehangatan itu mulai bercampur dengan rasa sepi. Hari-hari Tika sebagian besar dihabiskan di rumah. Ia mengurus pekerjaan rumah tangga dari pagi hingga sore. Memastikan rumah selalu bersih, menata tanaman di halaman, dan memasak menu yang bervariasi setiap harinya. Ia dulu bekerja di sebuah butik, namun memutuskan berhenti ketika Doni meminta ia fokus mendukung karirnya. Di sela kesibukan rumah tangga, Tika terkadang duduk di teras sambil membaca buku resep atau menjahit pakaian kecil yang ia buat sendiri. Sore hari, ia suka membuat kue dan membagikannya pada anak-anak tetangga. Sifatnya yang ramah membuat ia disukai orang sekitar, meski ada beberapa tetangga yang gemar bergosip tentang kehidupan rumah tangganya. Suatu siang, Tika sedang menjemur pakaian ketika Burina, tetangga sebelah, menyapanya. "Mbak Tika, suaminya makin sering pulang malam, ya?" Tanyanya dengan senyum tipis yang lebih mirip sindiran. Tika tersenyum ramah. "Iya, Bu. Katanya lagi banyak kerjaan di kantor." Burina mengangguk, matanya menyipit. "Iya, saya ngerti. Soalnya saya sering lihat dia pulang pakai mobil bareng orang-orang dari kantornya. Pakaian mereka mewah-mewah. Ya, hebat, suaminya naik jabatan, ya?" Tika hanya tersenyum lagi tanpa membalas lebih jauh. Ia tahu, gosip seperti ini tak akan berhenti kalau ia meladeni. Ia memilih kembali ke dalam rumah dan melanjutkan pekerjaannya. Malam hari, Doni pulang dengan wajah lelah. Jasnya sedikit kusut, dasinya terlepas separuh. Tika menyambutnya dengan segelas air hangat. "Capek, Mas?" "Lumayan," jawab Doni sambil merebahkan diri di sofa. Ia menyalakan televisi tanpa banyak bicara. Tika duduk di sebelahnya. "Aku masak sup ayam malam ini. Mau makan sekarang atau nanti?" "Nanti saja. Aku mau istirahat sebentar." Tika mengangguk, lalu bangkit menuju dapur. Di sana, ia memanaskan sup ayamnya lagi. Sambil menunggu, pikirannya melayang ke masa awal pernikahan mereka. Dulu, Doni selalu pulang tepat waktu, membawa bunga atau makanan kecil untuknya. Mereka sering makan malam bersama sambil tertawa. Kini, momen seperti itu semakin jarang. Suatu malam, ketika Tika sedang mencuci piring, ia mendengar suara ponsel Doni berdering di meja ruang tamu.
Nama penelepon tidak ia kenal. Ia sempat ragu, tapi memilih untuk tidak menyentuhnya. Doni masuk ke dapur beberapa saat kemudian, ponselnya di tangan. Aku keluar sebentar, ada urusan mendadak, katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tika hanya mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi perubahan sikap Doni belakangan ini membuatnya sering gelisah. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Doni semakin sibuk, semakin jarang di rumah, dan ketika pulang pun sering terlihat seperti pikirannya berada di tempat lain. Tika mencoba mengisi waktunya dengan hal-hal positif. Ia mulai kembali menulis resep dan membuat kue yang dulu pernah ia jual sebelum menikah. Meski hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke tetangga, kegiatan itu memberinya sedikit hiburan di tengah kesepiannya. Suatu sore, ketika Tika sedang menata pot bunga di halaman, Doni tiba-tiba pulang lebih awal. Tika terkejut, tapi segera menyapanya dengan senyum. "Kok pulang cepat, Mas?" "Ada kabar baik," kata Doni, suaranya sedikit bersemangat. "Perusahaan mau mengadakan pesta besar minggu depan. Aku dapat undangan untuk karyawan beserta pasangan." Tika tersenyum tipis. "Oh, jadi aku ikut?" "Tentu. Semua pasangan karyawan wajib hadir. Pesta ini besar, akan ada banyak orang penting." Di dalam hati, Tika merasa sedikit gugup. Sudah lama ia tidak menghadiri acara resmi, apalagi pesta besar. Tapi ia juga merasa senang bisa mendampingi Doni. Setidaknya, ini bisa menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Setelah Doni masuk kamar untuk berganti pakaian, Tika duduk di sofa, memandangi undangan pesta yang tergeletak di meja. Kertasnya tebal dan elegan, bertuliskan nama perusahaan dengan tinta emas. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Seperti apa pesta itu nanti? Bagaimana ia harus berpakaian? Apakah orang-orang di sana akan menerimanya dengan baik? Malam itu, Tika tidak langsung tidur. Ia duduk di meja rias, mencoba beberapa gaya rambut, lalu membuka lemari untuk melihat koleksi pakaian yang ia miliki. Sebagian besar sederhana, tidak ada yang benar-benar mewah. Namun ia bertekad untuk tampil sebaik mungkin. Hari-hari menjelang pesta terasa berbeda. Tika mulai mempersiapkan diri, merapikan gaun lamanya, mencari sepatu yang cocok, bahkan meminjam tas kecil dari sahabatnya. Dalam hati, ia berharap acara itu akan menjadi malam yang indah. Ia tidak tahu bahwa malam itu kelak akan menjadi awal dari luka yang dalam. Suara deru mobil Doni terdengar menjauh di pagi itu, meninggalkan Tika yang berdiri di depan pintu dengan tangan masih memegang gagang pintu. Udara pagi terasa segar, tapi pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan pesta yang akan mereka hadiri. Ia mencoba mengabaikan rasa gugupnya dan beralih ke pekerjaan rumah. Di meja makan, piring bekas sarapan Doni masih tersisa. Tika membereskannya, lalu mencuci piring sambil mendengarkan siaran radio. Lagu-lagu lama mengalun pelan, mengisi kesunyian rumah. Selesai mencuci, ia mengelap meja dan memastikan dapur kembali rapi seperti semula. Beberapa hari belakangan, ia memperhatikan pola hidup Doni yang semakin berubah. Suaminya kini sering membawa pulang pekerjaan kantor, duduk di meja ruang tamu dengan laptop terbuka hingga larut malam. Kadang-kadang ia menerima telepon sambil berjalan keluar rumah, berbicara dengan nada rendah seolah tak ingin Tika mendengar. Suatu malam, saat Tika sedang menata lipatan pakaian di kamar, Doni masuk sambil membawa jasnya. "Besok aku harus berangkat lebih pagi. Ada meeting sama direksi," ucapnya sambil menggantung jas itu. Tika mengangguk, "Meetingnya di kantor atau di luar?" "Di kantor. Tapi sepertinya akan banyak orang penting. Aku harus siap dari pagi." Tika hanya tersenyum tipis. Ia tahu, jabatan Doni kini mulai naik. Beberapa bulan lalu, suaminya diangkat menjadi salah satu manajer di divisi pemasaran. Itu membuatnya sering berinteraksi dengan para petinggi perusahaan dan klien besar. Keesokan harinya, Tika sedang menyapu halaman ketika ia melihat mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar dua orang pria berpakaian rapi, salah satunya memanggil Tika. "Permisi, ini rumah Pak Doni?" Tika mengangguk. "Iya, betul. Ada perlu apa ya?" "Kami rekan kerjanya. Mau titipkan beberapa dokumen penting untuk besok." Tika menerima map tebal berwarna biru itu. Setelah mereka pergi, ia menatap map tersebut beberapa detik. Rasa penasaran muncul,
Tapi ia segera meletakkannya di meja kerja Doni tanpa membukanya. Malamnya, Doni pulang dan langsung menuju meja kerja. Map ini dari rekan kantormu, kata Tika sambil menunjuknya. Oh, ya. Terima kasih, jawab Doni singkat, lalu membuka map itu sambil mengetik di laptopnya. Tika duduk di sofa, memperhatikannya dari jauh. Wajah Doni tampak serius. Matanya fokus pada dokumen-dokumen di depannya. Beberapa hari kemudian, Tika mulai mendengar cerita-cerita tentang acara perusahaan dari Burina. Kemarin saya lihat fotonya di media sosial perusahaan. Suaminya kelihatan akrab sama atasan. Wah, hebat ya, Mbak Tika, ucap Burina sambil menyeruput teh di teras rumah Tika. Tika hanya tersenyum. Iya, Bu. Memang belakangan ini dia lagi sering ikut acara kantor. Burina menatapnya dengan sorot mata penasaran. Katanya pesta minggu depan itu bakal mewah sekali. Undangan terbatas. Hanya untuk karyawan dan pasangan resmi. Bakal ada orang-orang penting dari luar negeri juga. Informasi itu membuat hati Tika berdebar. Ia semakin yakin bahwa pesta tersebut bukan acara biasa. Dalam hati, ia mulai membayangkan suasana yang penuh kemewahan dan formalitas, sesuatu yang sudah lama tidak ia alami. Sore itu, ketika Doni pulang, Tika memberanikan diri bertanya. Mas, nanti di pesta itu aku bakal ketemu siapa saja? Doni menatapnya sebentar, lalu menjawab. Banyak. Semua manajer, direksi, bahkan beberapa pemegang saham besar akan hadir. Makanya aku mau kamu tampil rapi dan percaya diri. Jangan khawatir soal pakaian, yang penting sopan. Meski kalimat itu terdengar meyakinkan, Tika merasakan nada Doni yang agak berat. Seolah ada sesuatu yang ia pikirkan, tapi enggan ia ungkapkan. Hari-hari menjelang pesta, Doni semakin sibuk. Ia sering pulang larut malam, kadang dengan bau parfum asing yang samar-samar menempel di pakaiannya. Tika tidak langsung menuduh, tapi instingnya mulai menangkap perubahan-perubahan kecil itu. Suatu malam, saat Tika sedang memanaskan makan malam, ponsel Doni berbunyi. Nama yang muncul di layar tidak ia kenal. Doni yang baru keluar dari kamar mandi segera mengambil ponselnya dan menjauh ke halaman untuk menerima telepon itu. Suaranya terdengar rendah, tapi nada bicaranya seperti sedang bercanda. Ketika ia kembali masuk, Tika bertanya pelan, "Siapa tadi, Mas?" "Klien," jawab Doni cepat. "Lagi bahas proyek." Tika mengangguk, meski hatinya tetap menyimpan pertanyaan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memfokuskan diri pada persiapan pesta. Keesokan paginya, Tika melihat Doni mengenakan jas baru. "Pakai jas baru?" tanyanya sambil menata sarapan. "Ya, dari kantor," katanya untuk penampilan yang lebih profesional. Jawab Doni sambil merapikan rambutnya. Di meja makan, Doni sempat bercerita sedikit tentang rekan-rekan kerjanya. Ada beberapa nama yang ia sebutkan, termasuk seorang wanita yang ternyata sekretaris direktur. Dia cukup cekatan, sering membantu menyiapkan dokumen penting, kata Doni sambil menyeruput kopi. Nama itu terdengar asing di telinga Tika, tapi ia tidak menanyakan lebih lanjut. Ia tahu, terlalu banyak bertanya hanya akan membuat Doni merasa diawasi. Hari itu, setelah Doni berangkat, Tika duduk lama di ruang tamu, memandangi undangan pesta yang masih tersimpan di laci. Ia merasakan kombinasi antara bangga dan khawatir. Bangga karena bisa menemani suaminya di acara penting. Khawatir karena ia merasa seperti akan memasuki dunia yang asing baginya. Tanpa ia sadari, pesta itu kelak akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Doni pulang lebih awal sore itu. Langkahnya cepat saat masuk rumah. Jas kerjanya masih rapi, rambutnya hanya sedikit berantakan karena angin. Tika yang sedang memotong sayuran di dapur menoleh kaget, tak terbiasa melihat suaminya pulang sebelum matahari terbenam. "Kok pulang cepat, Mas?" tanyanya sambil meletakkan pisau dan mengelap tangan di celemek. Doni tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kerjanya. Sebuah amplop tebal berwarna putih gading dengan segel timbul berlapis emas. Ia meletakkannya di meja makan, mendorongnya perlahan ke arah Tika. "Buka," ucapnya singkat. Tika mengerjapkan mata, mengambil amplop itu dengan hati-hati. Tangannya meraba tekstur kertas yang halus, lalu membuka segelnya. Di dalamnya ada kartu undangan berdesain elegan, tulisan huruf Latin yang rapi terukir dengan tinta emas. Gala Dinner Annual Corporate Celebration.
Ini undangan acara perusahaan. Semua karyawan tingkat manajer ke atas diwajibkan membawa pasangan. Jelas Doni sambil melepas jasnya. Tika menatapnya sejenak. Jadi, aku ikut. Tentu. Acara ini cukup penting. Akan ada orang-orang besar di sana, termasuk investor dari luar negeri, jawab Doni. Pesta diadakan di ballroom hotel bintang 5. Makan malam, musik live, perkenalan dengan para pemegang saham. Tika memandangi undangan itu lagi. Kata-kata Doni terngiang di kepalanya, menimbulkan campuran rasa bangga dan gugup. Sudah lama ia tidak menghadiri acara resmi seperti itu. Ia membayangkan ruangan besar berlampu kristal, meja-meja dengan taplak putih, dan orang-orang berdandan mewah. Pakai gaun apa? Ya? Gumamnya tanpa sadar. Doni duduk, meminum air yang ia ambil sendiri dari dispenser. Pakai yang sopan dan rapi saja. Tidak perlu terlalu mencolok. Aku tidak mau orang-orang salah paham. Kalimat itu membuat Tika sedikit terhenti. Salah paham gimana? Ya, maksudku, mereka itu lingkungan profesional. Lebih baik penampilan kita sederhana tapi berkelas. Jawab Doni, nada suaranya seolah hati-hati memilih kata. Tika mengangguk pelan. Ia memilih tidak menanyakan lebih jauh, meski hatinya menyimpan sedikit rasa aneh. Sederhana tapi berkelas. Apa maksudnya Doni tak ingin ia terlihat terlalu mencolok, atau ia khawatir penampilan Tika akan menjadi bahan omongan? Malam itu, setelah Doni tidur, Tika membuka kembali lemari pakaiannya. Gaun-gaun yang tergantung di sana sebagian besar adalah koleksi lama. Ada satu gaun satin biru tua yang pernah ia pakai saat menghadiri pernikahan sepupu, namun itu sudah 3 tahun lalu. Ada juga gaun hitam polos tanpa lengan, sederhana namun elegan. Ia memegang gaun hitam itu lama-lama. Warnanya netral, modelnya tidak berlebihan. Mungkin ini cocok. Tapi sepatu, tas, rambut, ia belum memikirkan semuanya. Keesokan paginya, Tika mengunjungi sahabat lamanya, Mira, yang punya butik kecil di pinggir kota. Mereka duduk di antara rak-rak berisi gaun dan sepatu. Mira memandangnya sambil mengangguk-angguk. Kamu harus tampil elegan, Tik. Gaun hitam kamu sih oke, tapi kalau dipadu sama clutch dan sepatu hak sedang, akan lebih cantik. Rambut juga bisa diupdo biar rapi. Tika tersenyum. Aku nggak mau kelihatan berlebihan. Doni bilang cukup sederhana. Mira mengangkat alis. Sederhana bukan berarti seadanya. Kalau kamu hadir di acara besar, orang akan menilai dari penampilan. Kamu itu istrinya manajer, Tik, bukan tamu biasa. Akhirnya, Tika meminjam clutch hitam berlapis manik halus dari Mira, juga sepasang anting mutiara kecil yang elegan. Ia merasa sedikit lebih percaya diri. Doni yang melihatnya mencoba gaun beberapa hari kemudian hanya berkomentar singkat. Bagus. Simpan tenaga. Nanti di acara tinggal tampil. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak ada ekspresi takjub, hanya nada datar yang biasa. Malam sebelum pesta, Tika duduk di ruang tamu sambil memandangi undangan di tangannya. Kertasnya tebal, desainnya mewah. Di bagian bawah tertera jadwal acara. Sambutan direksi, pengumuman penghargaan tahunan, makan malam, hiburan, dan sesi perkenalan dengan para tamu kehormatan. Ia membayangkan berjalan masuk ke ruangan besar itu bersama Doni. Dalam pikirannya, semua orang akan tersenyum ramah dan menyambut mereka. Ia berharap bisa membaur meski berasal dari dunia yang berbeda. Doni masuk dari dapur, membawa segelas air. Ingat, nanti kalau aku ngobrol sama orang-orang, jangan terlalu lama diam sendirian. Cari topik pembicaraan, atau ikut mengobrol. Biar nggak kelihatan canggung. Tika mengangguk. Iya, Mas. Namun jauh di dalam hatinya, ia tak tahu bahwa pesan Doni itu bukan sekadar nasihat biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang baru akan ia pahami ketika pesta itu berlangsung. Mobil sedan hitam Doni berhenti di depan pintu masuk hotel bintang 5. Lampu-lampu kristal di lobi berkilauan, memantulkan cahaya hangat yang membuat marmer lantai mengilap sempurna. Seorang petugas valet segera mendekat, membukakan pintu dengan senyum profesional. Tika melangkah keluar, merasakan sentuhan angin malam yang lembut bercampur aroma parfum mahal dari tamu-tamu lain. Gaun hitam polosnya jatuh anggun di tubuhnya. Clutch hitam kecil tergenggam di tangan, anting mutiara berkilau samar di telinganya.
Rambutnya disanggul sederhana, hanya dihiasi beberapa helai anak rambut yang sengaja dibiarkan jatuh untuk memberi kesan natural. Doni berdiri di sampingnya, jas hitamnya terpotong rapi, dasi berwarna abu-abu gelap. Ia melirik sekilas pada Tika, lalu memberi isyarat untuk berjalan masuk. Di dalam lobi, suara dentingan piano terdengar dari sudut ruangan. Tamu-tamu berjalan berpasangan menuju ballroom utama. Gaun-gaun berwarna merah marun, emas, dan biru tua berkilau di bawah cahaya lampu, dipadukan dengan setelan jas mahal. Percakapan bercampur tawa terdengar di udara. Namun nada bicaranya penuh kontrol dan formalitas. Ballroom terbentang luas, langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung besar menggantung di tengah. Meja-meja bundar berlapis kain putih tersusun rapi, dihiasi rangkaian bunga putih dan lilin kecil yang menyala lembut. Di panggung utama, sebuah orkestra mini memainkan musik klasik yang mengalun halus. Doni berjalan tegak, sesekali menyapa rekan kerjanya dengan jabat tangan. "Pak Surya, selamat malam. Istri saya, Tika," katanya memperkenalkan. Tika tersenyum sopan, mengangguk kecil, dan mengucapkan salam. Beberapa orang membalas senyum ramah. Namun ada juga yang hanya melirik sekilas lalu kembali pada obrolan mereka. Seorang wanita bergaun merah menyala mendekat, memegang lengan pria yang Tika tebak sebagai suaminya. "Oh, ini istrimu, Doni? Cantik." "Ya." "Dari mana asalnya?" tanyanya dengan nada yang terdengar ramah di permukaan, namun tatapannya seperti menilai dari ujung kepala hingga kaki. Tika menjawab pelan, "Asli Jakarta, Bu." Wanita itu tersenyum tipis, lalu beralih berbicara pada Doni. "Kamu beruntung. Tapi, kok nggak pernah aku lihat di acara-acara sebelumnya?" Doni hanya tertawa singkat, menjawab, "Dia sibuk di rumah." Tika merasakan sedikit sesak di dadanya. Kata, "sibuk di rumah," itu terdengar seperti penjelasan singkat yang menyembunyikan banyak hal, seolah ia tidak memiliki peran lain selain mengurus rumah. Mereka bergerak ke meja yang sudah ditentukan. Doni duduk di sebelah seorang pria berkacamata yang terlihat seperti senior di perusahaan, sementara Tika duduk di samping seorang wanita berusia 30-an dengan gaun satin biru. Wanita itu hanya tersenyum sekilas sebelum kembali sibuk men-scroll ponselnya. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka, sup krim jamur dalam mangkuk porselen putih. Tika memegang sendoknya pelan, sementara matanya mengamati sekeliling. Beberapa istri karyawan lain tampak bercakap-cakap sambil tertawa kecil. Sesekali ia mendengar percakapan yang terpotong-potong. "Itu istrinya Doni?" "Iya, katanya dulu kerja, tapi sekarang di rumah saja." "Oh, pantesan." Nada suara itu membuat Tika menunduk sedikit. Ia mengaduk supnya, mencoba menahan perasaan tak nyaman. Setelah hidangan utama disajikan, Doni semakin sibuk mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Sesekali ia bangkit, berpindah meja untuk menyapa tamu lain, meninggalkan Tika sendirian. Tika mencoba mengalihkan perhatian dengan menikmati musik orkestra. Namun matanya tak sengaja menangkap sekelompok wanita di dekat bar minuman yang melirik ke arahnya sambil berbisik-bisik. Salah satu dari mereka tertawa pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu datang ke mejanya, tersenyum sopan. "Selamat malam, Ibu. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya di acara perusahaan. Apa ini kali pertama hadir?" Tika mengangguk. "Iya, Pak. Saya jarang ikut acara seperti ini." Pria itu tersenyum ramah. "Semoga betah. Lingkungan perusahaan kami cukup selektif." Nada suaranya berhenti sebentar di kata terakhir, seolah memiliki makna tersembunyi. Doni kembali ke meja, tersenyum kaku. "Pak Budi, senang bertemu lagi." Mereka berjabat tangan, lalu berbicara tentang proyek perusahaan. Tika duduk diam, mendengarkan, sambil mencoba menahan rasa asing yang semakin tebal di sekelilingnya. Di panggung, MC mulai memanggil beberapa nama untuk menerima penghargaan tahunan. Sorak-sorai terdengar dari beberapa meja. Doni ikut berdiri memberikan tepuk tangan pada pemenang, sementara Tika hanya mengikuti tanpa benar-benar memahami konteksnya. Di tengah suasana formal itu, perasaan Tika semakin jelas. Ia berada di ruangan yang seolah tidak dibuat untuknya. Malam itu suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sikap Doni yang sejak pulang kantor hanya duduk menatap layar ponselnya tanpa sedikit pun mengajakku bicara.
Aku berusaha mengajak ngobrol, menanyakan bagaimana pekerjaannya hari ini, tapi jawabannya hanya singkat, datar, dan tanpa tatapan. Ada masalah di kantor? Tanyaku sambil menyodorkan secangkir teh hangat ke arahnya. Enggak, jawabnya singkat, lalu kembali fokus pada ponselnya. Aku tahu ada yang disembunyikan. Gerak-geriknya sejak seminggu terakhir begitu aneh. Dia sering pulang lebih larut. Kadang bahkan baunya bercampur wangi parfum yang tak pernah kupakai. Saat kutanya, jawabannya selalu sama, lembur. Aku mencoba tak langsung menuduh. Tapi perasaan ini seperti ada yang mengganjal. Aku bukan tipe istri yang cemburu buta. Tapi aku juga bukan wanita bodoh yang tidak peka terhadap perubahan sikap suami. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Nada deringnya terdengar nyaring di ruang tamu. Doni buru-buru berdiri dan melangkah ke teras untuk mengangkat telepon itu. Dari balik tirai, aku bisa melihat raut wajahnya berubah. Dia tersenyum. Senyum yang jarang kulihat akhir-akhir ini, dan suaranya terdengar lembut, bukan nada bicara yang biasa dia pakai padaku. Setelah selesai, dia masuk dan meletakkan ponselnya di meja. Saat dia pergi ke kamar mandi, ponsel itu bergetar lagi. Rasa penasaranku tak terbendung. Kupandangi layar yang menyala. Tertulis nama Ratna, HRD. Pesan singkat masuk. Besok jangan lupa datang lebih awal. Kita atur tempat dudukmu di meja VIP. Pak Direktur ingin kamu duduk dekat beliau. Bawa saja istrimu, biar dia tahu kamu bagian penting di perusahaan. Aku mengernyit. Aku tahu siapa Ratna. Dia kepala HRD di perusahaan tempat Doni bekerja. Tapi ada sesuatu dalam nada pesan itu yang terasa aneh. Bukan sekadar formalitas. Ada nada seperti ingin menunjukkan sesuatu. Ketika Doni keluar dari kamar mandi, aku bertanya, besok ada acara kantor? Dia terdiam sesaat, lalu menjawab, oh, iya. Ada pesta tahunan perusahaan. Aku lupa kasih tahu kamu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ngomong? Tanyaku sambil menatapnya. Doni hanya tersenyum tipis. Nggak penting. Cuma acara formalitas. Tapi kalau mau ikut, ikut aja. Nada bicaranya membuatku semakin curiga. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi aku memutuskan untuk mengangguk saja. Malam itu aku sulit tidur. Di kepalaku, banyak sekali pertanyaan. Kenapa Doni terkesan enggan mengajakku? Apa yang sebenarnya akan terjadi di pesta itu? Keesokan paginya, Doni terlihat lebih rapi dari biasanya. Jasnya disetrika licin, dasinya dipilih dengan hati-hati, dan sepatu kulitnya mengilap. Dia berangkat lebih awal, meninggalkanku di rumah dengan pesan singkat. Nanti nyusul aja, pakai mobil sendiri. Aku makin heran. Kenapa aku harus nyusul? Bukankah lebih baik kalau kita berangkat bersama? Tapi aku memilih diam. Aku tak mau ribut pagi-pagi. Siang harinya, aku mulai bersiap. Kupilih gaun sederhana berwarna biru navy yang pernah kubeli setahun lalu untuk acara keluarga. Kupadukan dengan sepatu hak sedang dan tas kecil. Aku tak ingin tampil terlalu mencolok, tapi juga tak mau terlihat sembarangan. Dalam perjalanan menuju hotel tempat pesta digelar, hatiku terasa campur aduk. Ada rasa gugup, tapi juga penasaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa dari caranya berbicara, Doni seolah tak menginginkanku di sana. Begitu tiba di lobi hotel, suasana sudah ramai. Para tamu berjalan anggun, berpakaian mewah, dan bercakap-cakap dengan penuh tawa. Aku melangkah masuk, mencoba mencari sosok Doni di kerumunan. Tiba-tiba, seorang perempuan tinggi dengan gaun merah mendekat. Senyumnya terlihat ramah, tapi matanya meneliti dari ujung kepala hingga kaki. Kamu, istrinya Doni, kan? Tanyanya. Iya, kamu. Ratna. Dia tersenyum, tapi senyumnya terasa seperti menyimpan sesuatu. Oh, jadi kamu ikut juga ya? Ayo, ikut aku. Kita ke area VIP. Nada suaranya terdengar seperti memandu, tapi ada sedikit penekanan yang membuatku merasa seperti sedang dipamerkan. Ketika aku dibawa ke meja VIP, aku langsung melihat Doni duduk bersama beberapa pria bersetelan rapi dan seorang wanita yang tampak sangat akrab dengannya. Doni terkejut melihatku, seolah tak menduga aku benar-benar datang. Kika, kamu udah datang? Ucapnya. Nada suaranya datar, nyaris tidak menunjukkan kegembiraan.
Aku tersenyum sopan. Tapi dalam hati aku mulai merasa ada yang tidak beres. Semua orang di meja itu menatapku dengan ekspresi aneh. Ada yang seperti meremehkan, ada yang seperti menahan tawa. Dan di saat itulah aku tahu, pesta ini tidak akan berjalan seperti yang kubayangkan. Kalau mau, aku bisa langsung melanjutkan bab 6 di mana pesta ini berubah menjadi momen penghinaan besar-besaran sebelum Tika diusir satpam. Itu akan jadi titik naik tensi konfliknya. Mau saya teruskan? Langkahku terasa semakin berat ketika mendekati pintu masuk ballroom hotel mewah itu. Aroma wangi bunga segar dari dekorasi langsung menyergap hidung, bercampur dengan wangi parfum mahal yang begitu menyengat. Lantai marmer mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal raksasa di atas langit-langit. Semua terlihat seperti dunia lain yang biasanya hanya kulihat di televisi atau majalah. Doni berjalan di depanku, tanpa sedikit pun menoleh. Tangannya disaku jas, tubuh tegapnya menandakan bahwa ia merasa seperti tuan di pesta ini. Sementara aku, yang hanya mengenakan gaun pinjaman dari butik tetangga, berusaha menutupi rasa gugup. Kaki ini berulang kali hampir tersandung karena sepatu hak tinggi yang tidak biasa kupakai. Setelah masuk ke dalam, aku melihat deretan meja bundar dengan taplak putih dan hiasan bunga mawar merah di tengahnya. Musik jazz mengalun pelan, memberi suasana anggun yang kaku. Para wanita yang hadir mengenakan gaun panjang berkilauan, sementara para pria tampak gagah dengan setelan jas mahal. Mereka semua terlihat saling mengenal, saling menyapa dengan senyum tipis yang penuh perhitungan. Aku menelan ludah ketika beberapa pasang mata memandangku dari ujung kepala hingga kaki, lalu saling berbisik dengan tatapan meremehkan. Ada rasa panas yang menjalar di pipiku. Aku tahu, aku terlihat berbeda. Gaunku memang rapi, tapi jelas kalah mencolok dibanding milik mereka. Duduk di sini, kata Doni singkat, menunjuk kursi di sisi meja terdepan. Aku menurut. Ia kemudian berbaur dengan beberapa pria berjas yang tampak seperti rekan kerjanya, meninggalkanku sendirian di meja. Aku mencoba tersenyum ramah pada seorang wanita yang duduk di seberangku. Ia hanya membalas dengan tatapan datar, lalu memalingkan wajah seolah aku tidak ada. Tanganku yang memegang gelas jus sedikit bergetar. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut pirang terang yang jelas diwarnai, berjalan menghampiri Doni sambil tertawa kecil. Mereka berbicara sangat akrab, bahkan tangannya sempat menyentuh lengan Doni. Hatiku langsung diremas rasa tidak nyaman. Aku tidak mengenalnya, tapi caranya mendekati suamiku membuat darahku berdesir. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat sekeliling. Di sudut ruangan, ada layar besar yang menampilkan foto-foto kegiatan perusahaan. Beberapa pegawai tampak berdiri sambil menunggu giliran untuk berbincang dengan atasan mereka. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari arah belakangku. Aku menoleh, dan melihat dua wanita sedang memandangku sambil menutup mulut mereka, berbisik-bisik. Sesekali pandangan mereka mengarah padaku, lalu kembali tertawa kecil. Aku mencoba mengabaikan, tapi suara mereka jelas terdengar. Katanya itu istrinya Doni. Ya? Kok, begini penampilannya? Bisik salah satu dari mereka yang suaranya tak sengaja kudengar. Pantas saja Doni jarang ngajak istrinya. Malu kali, ya. Jawab yang satunya lagi, diiringi tawa mengejek. Dadaku sesak. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tak lama, Doni kembali duduk. Namun, bukannya menanyakan keadaanku, ia malah berkata dengan nada dingin, "Kamu jangan kelihatan canggung begini. Ini acara penting. Jangan bikin aku malu." Aku hanya terdiam. Rasanya seperti ditampar. Acara mulai berlangsung, MC naik ke panggung dan memberikan sambutan. Para tamu mulai menikmati hidangan. Aku berusaha makan dengan tenang, tapi lidahku terasa hambar. Namun, rasa tak nyaman itu berubah menjadi mimpi buruk ketika tiba-tiba seorang pria parubaya yang tampak seperti atasan Doni berdiri di dekat meja kami. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa pelan. "Ini istrimu, Doni?" Tanyanya dengan nada yang tidak bisa kusebut sopan. "Iya, Pak," jawab Doni sambil tersenyum kaku. "Wah, sepertinya tidak cocok dengan suasana acara ini. Ya, lain kali, pilih baju yang lebih layak." Beberapa orang di sekitar meja tertawa kecil. Aku terpaku, pipiku terasa terbakar. Aku ingin berbicara, membela diri, tapi lidahku keluh. Doni tidak membelaku. Ia hanya tersenyum hambar,
seolah ikut membenarkan ucapan itu. Puncaknya, seorang wanita dari arah barisan tamu berdiri dan berkata cukup keras. Maaf, tapi ini pesta perusahaan. Kalau ada tamu yang bukan karyawan dan tidak sesuai, sebaiknya keluar saja. Kita kan mau menjaga citra. Aku membeku. Semua mata tertuju padaku. Detik berikutnya, seorang satpam menghampiri dengan sopan namun tegas, memintaku untuk meninggalkan ruangan. Suara musik dan tawa tamu lain seolah menjauh, digantikan oleh suara detak jantungku yang menggebu. Langkahku terasa panjang dan berat saat keluar dari ballroom, meninggalkan semua rasa malu, amarah, dan sakit hati yang bercampur jadi satu. Di lorong hotel yang sepi, aku berhenti sejenak. Tanganku mengepal. Air mata menetes. Tapi di baliknya mulai tumbuh satu tekad. Aku tidak akan diam. Mereka akan menyesal telah mempermalukanku. Udara malam di teras rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tika duduk di kursi rotan, tangannya memeluk lutut, matanya memandang kosong ke arah jalan yang sepi. Di dalam rumah, jam dinding berdetak pelan, seolah waktu berjalan lambat. Ia baru saja selesai membereskan sisa piring kotor makan malam yang tak begitu menyenangkan. Doni pulang lebih malam dari biasanya, membawa bau parfum asing yang menusuk hidung. Sejak kejadian di ruang keluarga kemarin, Tika merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Doni jarang mengajaknya bicara. Bahkan makan malam pun lebih banyak dihabiskan dalam diam. Tatapan mata yang dulu hangat kini terasa seperti sebilah pisau yang dingin. Dari balik pintu kaca, Tika mendengar suara ponsel Doni berdering. Nada deringnya khas, nada yang jarang dipakai untuk teman kerja biasa. Tika tidak berniat menguping, tapi suara Doni terlalu jelas terdengar. Ya, aku datang. Pasti. Besok malam, kan? Suara Doni pelan namun tegas. Tentu saja aku bawa dia. Dia harus lihat. Tika merasakan dada sesak. Dia harus lihat. Entah apa maksudnya. Tapi nada bicara Doni mengandung sesuatu yang tidak enak. Ketika Doni menutup telepon, ia keluar ke teras sambil merogoh saku celana untuk menyalakan rokok. Tatapannya sekilas ke arah Tika, lalu kembali ke jalanan. Besok malam kita ada undangan dari kantor. Katanya datar, seakan hanya menyampaikan informasi tanpa minat untuk berdiskusi. Tika menoleh pelan. Undangan apa? Pesta perusahaan. Semua pegawai wajib hadir. Kau ikut. Pakai yang rapi, jangan bikin malu. Jawabnya tanpa menatap. Kalimat terakhir membuat Tika terdiam. Ia tak mengerti kenapa setiap perkataan Doni akhir-akhir ini seperti mengandung racun. Namun, ia memilih diam. Membantah hanya akan memicu pertengkaran. Malam itu, setelah Doni tidur, Tika duduk lama di ruang tamu. Pandangannya jatuh pada lemari pakaian yang sudah lama tidak ia buka untuk memilih baju pesta. Dalam pikirannya, muncul banyak pertanyaan. Kenapa ia harus datang? Kenapa Doni terkesan memberi tekanan? Dan kenapa nada suaranya saat ditelepon tadi seperti sedang merencanakan sesuatu yang melibatkannya? Keesokan paginya, rumah terasa lebih sepi. Doni sudah berangkat ke kantor sebelum subuh, meninggalkan secarik catatan di meja makan. Jangan lupa besok malam. Jangan terlambat. Tika mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah. Tapi entah mengapa, semakin ia menyibukkan diri, semakin jelas pula perasaan tidak enak di hatinya. Bahkan ketika ia belanja sayuran di pasar, pikirannya melayang-layang. Beberapa ibu tetangga sempat menyapanya, tapi ia hanya membalas dengan senyum tipis. Sore harinya, ia memutuskan untuk membuka lemari pakaian dan mulai mencari gaun yang pantas. Jemarinya menyusuri kain demi kain. Sebagian sudah usang, sebagian lain sudah tak pas lagi ukurannya. Pilihannya jatuh pada gaun biru tua sederhana, hadiah dari ibunya beberapa tahun lalu. Saat malam tiba, Doni pulang tanpa banyak bicara. Ia hanya melirik Tika dari ujung kepala sampai kaki. Besok coba dandan lebih baik, katanya singkat, lalu masuk ke kamar mandi. Tika menghela napas. Ada rasa ingin marah, tapi juga ada rasa ingin tahu yang besar. Apa yang sebenarnya akan terjadi di pesta itu? Kenapa Doni begitu dingin? Dan apa maksudnya? Dia harus lihat? Malam itu ia tidur dengan gelisah. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Esok malam akan datang, dan ia merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom berkilauan,
memantulkan cahaya ke seluruh ruangan yang dipenuhi tamu-tamu dengan gaun mewah dan jas rapi. Musik klasik mengalun lembut dari panggung kecil di sudut ruangan, menambah kesan elegan pada pesta perusahaan malam itu. Tika berdiri di dekat meja minuman, kedua tangannya berusaha menahan rasa gugup. Gaun biru navy yang dikenakannya mungkin sederhana dibandingkan dengan para istri petinggi lainnya, tetapi baginya itu sudah cukup istimewa. Doni yang membelikannya untuk acara ini, atau setidaknya begitu yang Tika kira. Beberapa tamu meliriknya sambil berbisik-bisik. Matanya menelusuri dari ujung rambut hingga ujung kaki Tika. Ia mencoba mengabaikan, meneguk pelan minuman di gelasnya. Dari kejauhan, ia melihat Doni yang berdiri bersama sekelompok pria berpakaian rapi, tertawa dan berbicara dengan penuh percaya diri. Ketika Doni akhirnya melirik arahnya, Tika tersenyum kecil dan mengangkat tangan, berharap ia akan menghampiri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Seorang wanita bergaun merah menyala menghampiri Tika terlebih dahulu. Senyumannya tipis, matanya memandang dari atas ke bawah seolah sedang menilai harga diri Tika. "Jadi ini istri Doni?" katanya sambil terkekeh. Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa kepala menoleh. "Aku kira akan lebih berkelas." Ucapan itu menusuk telinga Tika, membuatnya terdiam. Wanita itu tidak berhenti di situ. "Kamu tahu kan, acara ini bukan sekadar pesta? Ini pertemuan penting perusahaan. Orang yang datang biasanya punya pengaruh. Kamu, apa ya? Istri rumah tangga yang cuma di rumah." Beberapa tawa kecil terdengar dari sekelompok wanita lain yang berdiri tak jauh. Tika merasakan wajahnya memanas, tetapi ia berusaha menegakkan punggung, menatap wanita itu tanpa bicara. Tepat saat ia ingin membalas, Doni datang menghampiri. Untuk sesaat, Tika merasa lega. Mungkin suaminya akan membelanya. Namun, harapan itu runtuh ketika Doni malah berkata, "Tika, sebaiknya kamu tidak berdiri di sini. Pergi saja keluar. Kamu bikin suasana nggak enak." Tika menatap suaminya, tak percaya dengan yang ia dengar. "Maksud kamu?" Doni menunduk sedikit, berbicara dengan nada pelan namun dingin. "Acara ini penting. Jangan bikin masalah. Kamu nggak ngerti cara bersosialisasi di sini." Sebelum Tika sempat bereaksi, dua orang satpam mendekat. "Maaf, Bu, kami diminta untuk mengantar Anda keluar," kata salah satunya. Kerongkongan Tika terasa tercekat. Ia melihat sekeliling, wajah-wajah yang menatapnya dengan senyum mengejek. Beberapa mengangkat ponsel mereka, mungkin merekam. Ia merasa seolah seluruh udara di ruangan itu menolak dirinya. "Doni?" Suaranya bergetar. Namun, Doni tidak menatapnya. Ia berbalik dan kembali ke grupnya, seolah Tika tak pernah ada. Langkah-langkah berat satpam di belakangnya terdengar jelas, saat mereka menggiringnya menuju pintu keluar. Gaun birunya terasa semakin berat, seperti menyerap setiap tatapan hinaan yang menancap di punggungnya. Begitu pintu besar itu tertutup di belakangnya, Tika berdiri di trotoar hotel, sendirian. Angin malam menusuk kulitnya, membuatnya memeluk tubuh sendiri. Cahaya lampu jalan terasa jauh lebih dingin dibandingkan kilau pesta di dalam. Mobil-mobil mewah lalu lalang di depan hotel, sementara ia berdiri di sana tanpa arah. Di dalam kepalanya, wajah Doni dan para tamu tadi berputar seperti film yang diputar berulang-ulang. Saat itu, di balik rasa perih dan malu yang menghantam, muncul sesuatu yang lain, sebuah tekad yang perlahan membakar dada. Ia menatap ke arah hotel sekali lagi. Kilau lampu di dalam seolah menantangnya. Dalam hati, Tika berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, kalian akan lihat siapa yang sebenarnya harus malu." Pagi itu, cahaya matahari yang hangat masuk melalui celah tirai kamar. Tika membuka matanya perlahan. Dia masih merasakan sisa lelah dari pesta semalam. Pesta yang penuh dengan penghinaan dan tatapan merendahkan yang terus membekas di hatinya. Namun, pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih kuat. Di meja samping tempat tidur, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari salah satu sahabat lamanya, Laras. "Tik, aku dengar kabar soal kejadian di pesta itu. Kamu nggak usah khawatir. Aku tahu siapa yang jadi dalangnya. Kalau kamu mau, aku bisa kasih kamu bukti." Tika mengernyitkan dahi. Tangannya refleks menggenggam ponsel lebih erat. "Bukti?" gumamnya lirih. Dia menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya membentuk potongan-potongan puzzle yang mulai menyatu.
Tidak butuh waktu lama, Tika membalas pesan itu. Kirim semuanya ke aku, Ras. Aku mau tahu kebenarannya. Beberapa menit kemudian, file foto dan video masuk. Tika melihat rekaman dari CCTV ballroom hotel tempat pesta itu berlangsung. Dalam video, terlihat jelas Rani, sekretaris Doni, berbisik-bisik dengan panitia acara. Mereka menunjuk ke arah Tika, lalu tertawa sambil menggelengkan kepala. Tidak lama setelah itu, seorang satpam dipanggil dan diberi instruksi sebelum akhirnya menghampiri Tika dan memintanya keluar. Nafas Tika memburu. Perutnya terasa seperti diikat. Jadi, mereka memang merencanakan ini, ucapnya dengan suara bergetar. Laras kembali mengirim pesan. Bukan cuma itu. Aku juga punya rekaman suara Doni ngobrol sama Rani di parkiran setelah pesta. Kamu harus dengar sendiri. Tika menekan tombol play. Suara Doni terdengar jelas, dingin, dan tanpa penyesalan. Bagus, Rani. Biar dia tahu diri. Istri yang gak punya kontribusi gak layak ikut-ikut acara perusahaan. Tika terdiam. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membara. Air matanya jatuh, bukan lagi sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai api yang memantik tekad. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata sembab itu kini terlihat lebih tajam. Kalian pikir aku gak bisa balas, ya? Bisiknya. Hari itu, Tika memutuskan untuk mengubah segalanya. Dia membuka lembaran dokumen di laptopnya. Dokumen kepemilikan saham perusahaan Doni yang selama ini dia diamkan. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum menikah dengan Doni, Tika sudah memiliki usaha sendiri. Bahkan sebagian modal awal perusahaan Doni berasal dari uangnya. Telepon di meja kerjanya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Tika mengangkat. Selamat pagi, Bu Tika. Saya dari bagian hukum. Semua berkas yang Ibu minta sudah siap. Kita bisa bertemu sore ini untuk membicarakan langkah selanjutnya. Tika tersenyum tipis. Bagus. Kirimkan lokasi dan jamnya. Siang itu, Tika mendatangi kantor pengacaranya. Mereka duduk di ruang rapat, membahas setiap detail rencana. Salah satunya adalah mengambil alih kursi direksi yang selama ini dipegang Doni, sesuai hak suara dari saham mayoritas yang dimilikinya. Bu, begitu kita umumkan, semua akan terkejut, kata pengacaranya. Tapi Ibu harus siap, karena ini akan jadi guncangan besar di perusahaan. Aku sudah siap, jawab Tika mantap. Aku mau mereka semua lihat siapa yang sebenarnya mereka hina kemarin malam. Sore menjelang malam, Tika pulang dengan langkah mantap. Di rumah, dia berdiri lama di depan lemari pakaian, memilih gaun terbaik yang pernah dia miliki. Gaun merah marun dengan potongan elegan. Gaun yang pernah dia simpan untuk momen penting. Tika menatap gaun itu sambil tersenyum. Besok, kalian akan tahu rasanya menyesal, ucapnya pelan. Di luar, langit mulai gelap. Tapi di hati Tika, cahaya mulai menyala. Cahaya yang siap membakar habis rasa hina yang pernah dia terima. Besok adalah awal dari balas dendamnya. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara musik yang menggelegar dari aula perusahaan kini terdengar asing di telinga Tika. Ruangan itu yang dulunya menjadi tempat ia dihinakan di depan banyak orang, kini menjadi panggung pembalasan yang sudah ia rencanakan matang-matang. Doni berdiri kaku di pojok ruangan. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Di sebelahnya, Rina, perempuan yang selama ini membanggakan dirinya sebagai wanita sukses di perusahaan itu, menunduk tak berani menatap Tika. Para petinggi perusahaan yang dulu tertawa lebar saat Tika diusir satpam, kini duduk tegang, menunggu keputusan yang akan keluar dari mulutnya. Langkah Tika terdengar mantap. Sepatunya berhak tinggi memukul lantai marmer, menimbulkan suara tak yang memecah kesunyian ruangan. Ia menghampiri kursi utama di depan panggung, duduk, dan meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Semalam, kalian mempermalukan aku. Hari ini, aku tidak akan membuang waktuku untuk membalas dengan cara yang sama. Aku akan membalas dengan cara yang lebih menyakitkan. Ucapnya pelan, tapi tegas. Doni menggigit bibir. Tika aku. Diam, potong Tika dingin tanpa menoleh. Kamu sudah punya cukup waktu untuk bicara saat aku memohon agar tidak diusir semalam. Tapi kamu memilih diam dan melihatku dipermalukan. Doni tertunduk, napasnya berat.
Semua tatapan tertuju pada Tika. Mulai hari ini, Tika membuka map itu, menampilkan beberapa dokumen kepemilikan saham. Seluruh struktur kepemilikan perusahaan ini berubah. Aku adalah pemegang saham mayoritas, dan itu artinya. Ia menatap langsung ke arah Rina. Aku punya hak penuh untuk memecat siapapun. Rina langsung berdiri, wajahnya pucat. Tika, tolong itu semua hanya salah paham semalam, aku tidak berniat. Pemecatan berlaku mulai detik ini, potong Tika, lalu memberikan isyarat ke staf yang sudah ia siapkan. 2 orang keamanan perusahaan masuk dan menghampiri Rina. Rina mencoba meronta. Kalian gak bisa begini. Aku punya posisi penting di sini. Posisi penting? Aku bisa mengangkat dan menjatuhkan siapapun semaumu. Dan kamu, Rina, tidak lebih dari pegawai yang lupa kalau kesuksesan harus diiringi dengan hati yang rendah. Balas Tika tajam. Rina diseret keluar ruangan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Suasana jadi semakin panas. Kini Tika menoleh ke arah para petinggi perusahaan yang kemarin tertawa saat ia dihina. Kalian juga. Aku tahu siapa saja yang tertawa semalam. Kalian pikir aku nggak akan tahu? Aku sudah menerima laporan dari orang-orangku. Mulai minggu depan, kalian akan kehilangan semua fasilitas dan bonus yang selama ini kalian nikmati. Anggap saja itu pelajaran kecil. Mereka semua terdiam, tak ada yang berani membantah. Tika lalu berdiri, menghampiri Doni. Dan kamu? Suaranya semakin pelan, tapi menusuk. Aku tidak akan menceraikanmu sekarang. Aku akan biarkan kamu merasakan hidup tanpa harga diri terlebih dahulu. Semua rekeningmu sudah aku blokir. Semua aset yang kamu pakai atas namaku sudah aku tarik. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa di perusahaan ini atau di hidupku. Doni menelan ludah, mencoba memegang tangan Tika, tapi Tika mundur. Kamu dulu membiarkan aku diusir seperti sampah. Sekarang kamu yang akan merasakan rasanya dibuang. Suasana hening. Semua orang yang hadir bisa merasakan dinginnya amarah Tika yang tidak meledak-ledak, tapi menohok di setiap kata. Tiba-tiba Doni berlutut. Tika, aku salah, aku mohon maaf. Suaranya bergetar. Namun Tika hanya memandangnya sekilas, lalu berbalik menuju pintu keluar. Kamu baru akan mengerti rasa penyesalan itu ketika tidak ada satupun pintu yang mau terbuka untukmu lagi. Langkahnya kembali terdengar mantap. Kali ini, bukan sebagai istri yang dihinakan, tapi sebagai pemilik kekuasaan penuh. Di belakangnya, Doni dan beberapa orang lain mencoba memanggil namanya, tapi ia tidak menoleh. Hari itu, semua orang di perusahaan tahu, Tika bukan lagi perempuan yang bisa dipermalukan tanpa konsekuensi. Ia adalah badai yang datang pelan tapi menghancurkan segalanya.